Saya pernah berada dalam kesedihan. Saya kira saudara juga. Kita pernah dalam keadaan sedih. Sedih kenapa? Orang tua saya meninggal. Orang yang saya kasihi meninggal. Sedih sekali saya. Saya selalu berpikir tentang itu. Kenapa? Ketika orang yang saya kasihi sakit atau ketika orang yang kita kasihi sakit, kita akan bilang ke dia, jangan takut ya, ada saya. Saya akan jaga engkau. Jangan takut. Ada saya jaga engkau. Ya, saudara. Kalau kita yang sakit, kita bilang apa? Kalau kita yang sakit, mungkin kita akan bilang, saya tidak tahu apa yang saya mau lakukan. Tapi terima kasih engkau sudah mengurus saya. Terima kasih engkau mengurus saya. Lalu kalau orang yang kita kasih itu, kalau orang yang kita kasih itu pergi, bukankah kita akan duduk dan merenung? Kenapa saya tidak urus dia dengan baik? Kenapa saya tidak urus dia dengan baik? Kenapa pada waktu hidup saya tidak senangkan dia? Kenapa pada waktu hidup saya tidak urus dia dengan baik? Sekarang saya sendirian. Sekarang saya mengalami masalah. Biasanya saya bersama-sama dengan dia. Ataukah itu orang tua saudara? Suami atau istri? Aduh, kenapa saya tidak urus dia dengan benar ya? Tuhan, jika engkau beri waktu, jika engkau beri kesempatan kedua, beri saya waktu itu, supaya saya bisa urus orang yang saya kasihi itu. Supaya saya bisa urus dia dengan baik. Sekalipun saya harus menderita mengurusi dia. Karena sulit kan saudara kalau ngurus orang sakit ya. Ya. Kalau saudara punya uang, kalau ada orang sakit, saudara boleh gunakan uang saudara supaya diurus sama suster kah? Diurus oleh siapakah? Ya. Ada berapa anak-anak yang apa? Anak-anak yang durhaka itu. Ya. Kalau minta uang ke orang tua pintar sekali. Tapi ketika orang tuanya sakit, dia cuma lewat-lewat saja. Ada begitu? Gak ada ya? Jangan sampai ya. Setelah sudah lewat semuanya baru dia berpikir, aduh, kenapa saya tidak urus dari dulu ya? Seandainya ada waktu kedua, saya akan lakukan yang terbaik. Tidak heran kalau Tuhan bilang hormatilah orang tuamu. Tidak heran kalau Tuhan bilang kasihilah sesamamu. Karena ada saat ketika kita kehilangan orang yang kita kasih, kita akan sakit sekali. Bagaimana dengan Petrus, saudara? Bagaimana dengan Petrus? Saya sudah katakan tadi, Petrus selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang pada Petrus, Petrus, nanti satu waktu kalian 12 ini, ya, akan duduk di atas tahta untuk menghakimi. Saudara boleh baca di Lukas pasal 22. Ya. Akan menghakimi 12 suku Israel. Kalian. Karena Petrus bertanya pada Tuhan, apa kami sudah tinggalkan segala sesuatu, apa yang kami dapat? Tuhan, kami sudah tinggalkan segala sesuatu, perahu sudah saya tinggalkan, ikan-ikan yang kau beri pada saya tinggalkan, orang-orang yang saya kasih saya tinggalkan, sekarang saya mau dapat apa darimu? Saya mau dapat apa? Sudah saya tinggalkan semuanya. Saya mau dapat apa Tuhan? Dia tidak tanya pada waktu Tuhan bilang begini padanya, Petrus, aku akan jadikan engkau penjala manusia. Petrus gak tanya, lalu saya dapat apa? Tuhan bilang engkau akan menjala manusia. Petrus nggak nanya bagaimana caranya, tapi setelah berjalan waktu, baru Petrus tanya, Tuhan, nanti saya dapat apa kalau saya ikut engkau? Dan Tuhan bilang, engkau dapat lebih dari engkau tinggalkan. Engkau dapatkan lebih dari yang engkau tinggalkan. Engkau akan duduk di atas 12 tahta. Petrus, bahkan gereja yang luar biasa bilang, dia akan pegang kunci surga. Akan ada orang yang sangat percaya itu. Kita tidak seperti itu, percaya bukan Petrus yang pegang kunci surga. Tapi Petrus yang mendapat perintah dari Tuhan. Petrus, engkau adalah saksiku. Dan Petrus sangat tahu, oke, sekarang nanti saya akan duduk di atas 12 tahta. Saya akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan saya. Saya akan dapat sesuatu. Dan apa yang Petrus katakan? Lukas pasal 22. Pada waktu malam, dia bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, ya kan? Yang ini di pasal 20, di percakapan waktu malam ya, perjamuan malam kalau saudara mau baca di situ, ya kan? Yang di apa?
Ayat 24 sampai 38 kalau saudara baca di situ. Kamu ya, kamu tetap tinggal bersama-sama aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Kamu akan makan dan minum semaja dengan aku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 Israel. Lalu Tuhan bilang pada Simon, ayat 31, Simon, Simon, itu Petrus, saudara, itu nama aslinya. Simon, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara perhatikan, begitu perhatiannya Tuhan Yesus kepadanya. Begitu perhatiannya Tuhan kepada Simon, kamu lihat iblis sedang berada bersama-sama. Di dekat engkau. Tuhan bahkan katakan padanya, Petrus, engkau pikirkan bukan yang dipikirkan Allah. Engkau pikirkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, Tuhan peduli kepada Petrus. Sangat peduli. Sangat peduli. Dan Petrus, apa yang Petrus katakan? Ketika Tuhan begini, Petrus, iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku berdoa kepadamu, Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Aku berdoa kepadamu, saudara, kalau saya berada di pihak Petrus juga pun saya akan seperti itu. Ketika Tuhan yang saya percaya, yang sudah menjanjikan kepada saya akan duduk di atas 12 tahta. Saya akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Saya akan menjadi orang besar nanti ketika Tuhan datang sebagai Raja. Lalu Tuhan bilang, Sony, iblis sedang menampi engkau. Tapi aku berdoa padamu. Berdoa untuk engkau. Supaya imanmu jangan gugur. Saudara, nanti berikut saudara akan tahu kenapa Petrus kuat. Kenapa akhirnya Petrus berdiri dan bilang pada dunia, salibkan saya. Salibkan saya. Tapi jangan salibkan saya seperti Tuhan saya. Salibkan saya berbeda dengan Tuhan saya. Taruh saya kepala saya di bawah. Jangan taruh kepala saya di atas. Karena saya berbeda dengan Tuhan saya. Kenapa Petrus sampai seperti itu? Tuhan janji di sini. Aku berdoa kepadamu Petrus. Supaya imanmu jangan gugur. Petrus berdiri pada waktu itu. Sebelum dia mati sebagai martir. Dia berdiri dengan Tuhan. Aku bersedia masuk penjara. Itu ayat 33 dalam Lukas 22. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Saudara pikir Petrus main-main? Saudara, dia nggak main-main. Petrus tidak main-main. Petrus memang berkata seperti itu. Itulah iman. Itulah imannya Petrus. Itulah pemahaman Petrus. Itulah tekad Petrus. Itulah Petrus. Saya Tuhan. Saya mau masuk penjara bersama-sama dengan engkau. Bahkan mati bersama-sama dengan engkau. Apakah karena menjadi duduk di 12 tahta? Mungkin. Tapi Petrus sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan sedang berkata bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Cawan ini. Anak manusia memang akan pergi, itu ayat 22. Seperti yang telah ditetapkan akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Ini juga yang memicu Petrus. Ada yang akan menyerahkan Tuhan kita. Dan saya bukan orang itu. Ada yang akan menyerahkan Tuhan. Dan bukan saya. Tuhan, saya mau mati bersama-sama dengan engkau. Tuhan sudah bilang tadi, Petrus, iblis sedang menampi engkau. Apa yang Petrus buat, saudara? Tuhan bilang kita akan pergi ke Getsemani, saya akan berdoa di sana. Yang bawa pedang boleh bawa, dan Petrus bawa pedang. Ketika sampai di sana dia tertidur saat Tuhan berdoa. Mulai, apa yang Tuhan katakan terjadi? Iblis sedang menampi engkau, dia tidur. Tuhan datang, apakah kamu tidak dapat berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Petrus mungkin sambil kucek mata. Capek sekali. Ya, Petrus tertidur.
Tetapi ketika suara ribut, orang-orang datang, berisik, ada orang-orang datang. Apa yang Petrus lakukan? Ketika ada orang mendekati Tuhannya, Malkus namanya, dia ambil pedang itu dan dia sabet. Cuma Petrus kurang ahli. Ataukah karena ketakutan? Saya sudah berkali-kali khotbah ini. Saya sampai hari ini mikir bagaimana caranya Petrus tebas tapi kena kuping. Coba dia ukur dulu ya. Enggak. Terlalu marah. Tidak terkontrol. Ada dua yang bekerja di samping Petrus. Iblis yang menampi dan ada Tuhan yang sedang berserah diri. Ada Tuhan yang sedang berserah diri. Dan kena kuping. Kenapa? Saudara ingat, Tuhan katakan engkau akan menjadi penjala manusia. Petrus, engkau nggak cocok jadi pembunuh. Tidak. Engkau tidak cocok. Aku sudah berdoa supaya imanmu jangan goyah. Saudara lihat ada kuasa Tuhan berjalan dalam kehidupan Petrus yang lemah itu. Yang tadi tidur. Lalu Tuhannya dibawa dan Petrus ikut. Petrus bukan penakut, saudara. Harusnya dia dikeroyok waktu dia tebas itu kuping orang. Harusnya mampus Petrus di situ sama orang-orang itu. Tapi Tuhan lindungi dengan mengambil kuping yang jatuh itu tempelin lagi.